Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat migran Kumadara Mangka Sadana Wilujeng Wayaki. Jumpa lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Nah, kali ini pemirsa kita langsung ke TU aja. Ada berita terbaru, info terbaru dari Taiwan ya, begitu. Ngomong-ngomong, udah pada gajian belum? Hah? Aduh, saya nih siarannya subuh nih pemirsa, biar hening kayak gitu ya. Oke, langsung saja ke berita utama. Taiwan perpanjang larangan masuk pekerja migran Indonesia tanpa batas waktu. Aduh, ini tadi ya sore ya beritanya. Dilansir oleh Taipei Kompas TV, pemerintah Taiwan hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 kemarin memperpanjang pelarangan tanpa batas waktu bagi tenaga kerja Indonesia untuk datang bekerja di Taiwan. Pastinya banyak sekarang CPMI di Indonesia yang lagi nunggu keberangkatan ya. Kemarin sudah ditangguhkan, sekarang malah ada berita seperti ini lagi. Ini adalah kesedihan ya pemirsa. Lanjut, seperti dikutip Straits Times, pelarangan itu akibat melonjaknya jumlah orang Indonesia berstatus positif psikopat kapit ya pemirsa yang tiba di Taiwan, dan kurangnya kerjasama pemerintah Indonesia dalam memverifikasi dokumen-dokumen. Taiwan adalah tuan rumah dari sekitar 250.000 pekerja migran Indonesia. Wow, banyak banget ya, berarti lebih banyak daripada Hong Kong pemirsa. Dan Indonesia saat ini menjadi negara dengan kasus infeksi kopat kapit tertinggi dan tingkat kematian tertinggi di Asia Tenggara. Aduh. TKI Indonesia yang datang ke Taiwan kebanyakan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Minggu lalu, Taiwan mengumumkan penundaan selama 2 minggu bagi masuknya pekerja migran Indonesia, dan saat ini berdasarkan pernyataan Komando Pusat Epidemi Taiwan, penundaan itu diperpanjang tanpa batas waktu. Pengumuman tersebut tidak memberi tanggal kapan penundaan akan berakhir dan kapan pekerja migran Indonesia akan dapat kembali ke Taiwan. Pemerintah Taiwan, seperti dikutip Straits Times, hanya mengatakan mereka akan mengambil keputusan berdasarkan perkembangan situasi pandemi di Indonesia. Sejak Oktober, Taiwan mencatat 132 kasus positif dari pekerja migran Indonesia yang tiba di Taiwan, di mana dari angka tersebut 76 orang saat mendarat menunjukkan dokumen yang menyatakan mereka negatif. Begitu ya pemirsa. Menteri Kesehatan Taiwan, Chen Shih-chung, kepada wartawan mengatakan fakta itu merupakan resiko yang tidak bisa diterima Taiwan. Selain itu, Shih-chung mengungkap bahwa pemerintah Indonesia tidak kooperatif. Per hari ini, pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk bekerja sama melakukan verifikasi dokumen, jelas Chen, merupakan pada hasil tes kopat kapit 19 sebelum datang ke Taiwan yang kini merupakan persyaratan mutlak bagi siapapun yang masuk ke Taiwan. Beberapa orang Indonesia menjalani tes kopat kapit ya pemirsa di Taiwan dan hasilnya positif terinfeksi. Melakukan hal tersebut di penghujung karantina 14 hari dan tidak semua menunjukkan gejala infeksi COVID. Wah, aneh banget ya. Lanjut. Bapak Benny Ramdhani, Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kepada Reuters seperti dilaporkan Straits Times, mengatakan mereka bulan Desember ini sudah menggelar 2 kali pertemuan dengan mitra mereka dari Taiwan dan menyimpulkan masalahnya mungkin pada Taiwan, begitu. Bisa saja itu kecurigaan kami bahwa mereka yang positif itu tertular saat pemerintah Taiwan mengumpulkan dan melakukan karantina, tutur Pak Benny. Pak Benny Ramdhani melanjutkan, Indonesia mungkin ke depan akan mengirim tenaga kerja ke negara lain saja, tuturnya. Aduh, bahaya nih pemirsa kalau nggak ke Taiwan, soalnya udah banyak yang proses ya. Taiwan selama ini berhasil mengendalikan pandemi dengan melakukan tindakan pencegahan awal yang efektif, dan saat ini hanya memiliki 130 kasus penderita kopat kapit yang dirawat di rumah sakit. Nah,
Itu dia beritanya pemirsa, aduh. Dan bukan cuma di Taiwan doang ya, ini untuk informasi untuk CPMI, terutama yang di Indonesia, calon pekerja migran Indonesia yang sudah proses ya, dan kemarin ditangguhkan 2 minggu, dan sekarang malah ditangguhkan lagi tanpa batas waktu. Maksudnya entah kapan waktunya akan dibuka lagi untuk berangkat ke Taiwan. Kalau kemarin kan ditentukan 2 minggu. Nah sekarang ini malah ditambah lagi dan tidak tahu kapan mau diberangkatin ke Taiwan. Ini pukulan ya buat kita semuanya, kesedihan ya. Walaupun saya sudah bekerja di luar negeri juga, saya juga merasa sedih begitu ya, karena banyak sekali kawan-kawan di Indonesia CPMI yang menunggu keberangkatan ke luar negeri, baik ke Taiwan, ke Hong Kong, ataupun ke negara lainnya begitu. Karena sekarang kendalanya karena psikopat kapit ini pemirsa yang menghalangi ini ya begitu. Doakan aja buat semuanya, mohon doa bantuan begitu ya, kita sama-sama berdoa terus agar psikopat kapit hilang dari muka bumi ini dan kita semua bisa bekerja lagi dengan aman tentram. Karena bukan cuma di Indonesia doang, sekarang di Hong Kong psikopat kapitnya meledak lagi pemirsa. Bahkan kemarin ada yang kena juga ya, aduh, nanti dampaknya besar sekali terhadap kita. Tidak boleh libur, harus di rumah terus, sedangkan kita harus keluar belanja. Libur nggak boleh keluar, tetapi sehari-hari di rumah masak ini itu, kita harus keluar loh, belanja ke pasar itu lebih kotor pemirsa. Maaf saya ngocoblak karena ini keluhan kita semuanya, dan ini itu kesedihan kita sama ya, sama-sama sedih. Majikan pada di rumah kerjanya, pindah kantornya di rumah, kita ditungguin majikan terus, libur nggak boleh keluar, terus nggak diganti uang, terus udah gitu kita masih tetap kerja. Nah ini sedih banget buat kita semuanya. Oke, sekian dulu, terima kasih buat semuanya, semangat terus ya. Saya pun sama ikut bersedih. Tetap berdoa, tetap jaga kesehatan, dan tetap jaga social distancingnya ya pemirsa. Dan ini satu hal lagi ya, tadi di berita itu ada yang saling menyalahkan dari Taiwan, katanya negara Indonesia yang tidak kooperatif, lalai dalam menyampaikan dokumen-dokumennya, dan dari Indonesia, dari Pak Beni juga katanya dari Taiwannya yang punya salah begitu ya, katanya mungkin mbak-mbak CPMI atau PMI Indonesia yang dikarantina itu kecampur dengan orang lain waktu dikarantina sehingga tertular begitu ya. Kita tidak tahu mana yang salah, yang benar begitu ya. Kita doain aja semoga yang terbaik aja untuk kedua negara, baik Indonesia maupun Taiwan. Oke, terima kasih banyak, semangat terus buat semuanya pekerja migran Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa pulang ke Indonesia membawa kesuksesan dan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita di Indonesia lebih sukses lagi pemirsa. Itu yang kita harapkan. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.